Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amrin wal musannifina mulasin wa jami'il malaikatin muqarrabin sayyidina Syekh Ahmad Qadir Jailani summa ila radhi arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi wa magharibiha bariya sallallahu wa mahdina wa jadina wa jadatina wa nakhusuna man samana hunam sabi wali ajli wa nakhusuna anfusina wa azwajina wa aulatina wa ahlina wa dzurriyyatina. Kita tujukan pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, kedua mertua kita, guru-guru kita semuanya. Wa jami masaina wa sadina, guru-guru saya semuanya, Pak Hamdani, Pak Mawerdi, Pak Zubaidi, Mbah Idris, Pak Muhadi, Mbah Lim, Pak Mufid Ayatullah, Mbah Umar Santoso, juga pada Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga pada bangsa Indonesia umumnya, pada Pak Presiden Indonesia Pak Jokowi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya saya ulangi satu materi yang kemarin, yaitu pada saat seorang murid atau seorang santri berbicara dengan gurunya atau ulamanya, maka baiknya dan harus dia memilih kata-kata atau bahasa yang baik, bahasa yang menunjukkan penghormatan dan takzim kepada ulamanya. Jangan sekali-kali mengatakan dengan bahasa ono opo. Jangan pula menggunakan bahasa piye to. Jangan pula menggunakan kalimat aku ora trimo pada saat ada hal yang belum dipahami. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang demikian tadi. Wal ashiru, adab yang ke-10, iku idza sami'a, nalikane krungu sapa murid as-syaikha ing guru, yadhkuru nutur sapa guru hikman ing hikmah suwiji utawa ing hukum suwiji, fi mas'alatin ing dalem suatu permasalahan, au faidatin utawa nutur faidah suwiji, au yuhkiya utawa cerita sapa ulama hikayatan ing hikayat suwiji, au yunsidu utawa nyebutake utawa nembangake syi'ron ing syair suwiji, wa huwa maka utawi murid iku yahfadhu wus apal dalika ing mengkono kabeh, asgha maka tetep nggatekno sapa murid isghaan kelawan nggatekake temenanan, mustafidan krana amrih ngalap faidah lahu maring guru. Fil halil muta'attisi, ing dalem tingkai kaya wong kang haus terhadap ilmu pengetahuan, ilahi maring guru. Adab yang ke-10 adalah pada saat ada seorang guru atau seorang ulama yang lagi menjelaskan tentang suatu hukum atau suatu dalil atau faidah-faidah tertentu, atau menceritakan sebuah hikayat atau riwayat, mungkin riwayatnya nabi-nabi terdahulu atau bisa juga riwayatnya para ulama-ulama terdahulu atau wali-wali terdahulu. Seandainya santri atau murid sudah sangat hafal tentang hukum-hukum yang diceritakan oleh gurunya, maka
santri harus tetap mendengarkan apa yang diutarakan oleh ulama tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan faidah yang lebih dari itu, serta dalam rangka untuk menghormati dan memuliakan ulama tadi. Apalagi kalau santrinya atau muridnya belum pernah mendengar sama sekali, maka harus mendengarkan dengan lebih serius lagi, dengan lebih seksama lagi. Di sini tidak boleh seorang santri mengatakan atau seorang murid mengatakan, wah aku wis hafal guru, wis tahu, enggak boleh. Jadi tetap harus mendengarkan, tetap menyimak kembali. Kalaupun toh harus menyampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Karena bisa jadi di dalam suatu majelis itu ada orang-orang yang belum mendengarkan, bisa jadi seperti itu. Qala Atha radhiyallahu anhu, Imam Atha berkata, Anni la asma'u hadisun minar rajulin. Anni sesungguhnya saya iku la asma'u sungguh-sungguh bersedia dan sedang mendengarkan al-hadisa suatu hadis mirrajulin yang diceritakan oleh seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki itu keilmuannya berada di bawahnya Imam Atha. Wa ana dan saya a'lamu bihi, dan saya Imam Atha saat itu a'lamu sudah mengetahui bihi daripada hadis tersebut. Ini akhlaknya seorang ulama pada saat mendengar ada orang lain, bisa jadi itu adalah santrinya, dia bercerita tentang suatu hadis. Padahal Imam Atha ini sudah sangat hafal tentang hadis itu. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Atha? Imam Atha tetap mendengarkan hadis tersebut dari orang laki-laki tersebut dengan seksama. Fa'arahu min nafsi anni la ahsinu, fa'arahu moko ngerti sapa ingsun hu saking rajul min nafsi saking awak dhewe ne Imam Atha, ani ing satemene ingsun iku la ahsanu yakti luwih bagusi sapa ingsun minhu saking hadis sayan ing suwiji-wiji. Imam Atha berkata begini kepada laki-laki yang menyampaikan hadis tadi, saudara, sungguh setelah saudara menyampaikan hadis tadi, sungguh saya menjadi jauh lebih mengerti tentang hadis tadi. Padahal sebenarnya Imam Atha sudah hafal banget tentang hadis itu, sudah sangat mengerti tentang hadis itu. Tapi apa sikap beliau terhadap anak laki-laki tadi, terhadap orang laki-laki tadi? Beliau bisa merendah dengan mengatakan seperti itu. Ketahuilah wahai anak muda, setelah Anda membacakan hadis itu, saya semakin mengerti tentang hadis yang baru saja kamu katakan. Di sini Imam Atha tidak mengatakan, "Hei, aku wis hafal, kowe ora usah maca ngono." Jadi Imam Atha tidak pernah bersikap demikian. Ini sesuatu yang luar biasa. Seorang imam menghadapi anak muda yang keilmuannya di bawah imam tersebut, tapi dia imam ini bisa berperilaku sungguh beradab asar, memiliki adab yang sangat baik. Coba dibayangkan seandainya Imam Atha saat itu berkata, "Hei anak muda, rasa moco, aku wis hafal." Seandainya Imam Atha berperilaku seperti itu, sudah bisa dipastikan anak muda ini menjadi sangat kecewa. Tapi ternyata sikap Imam Atha adalah sangat luar biasa, mengatakan pada anak muda tadi bahwa pemahaman Imam Atha
Hafalannya Imam Atha semakin bagus dengan anak muda yang bersedia membaca hadis tersebut. Tentunya hal ini akan menjadikan bombonging manahing kawula muda kala wau. Saestu niku. Wa anhu, ini masih dari Imam Atha lagi. Wa anhu, dari Imam Atha bercerita lagi, qala, Imam Atha berkata, inna ba'das subani, sak temene ana sebagiane wong-wong muda, wong nom, layatahat dasa, yakti teman-teman omong-omongan bercerita, pemuda ini lebih dari satu, bi hadisin, tentang suatu hadis. Fa'astami'u, maka ngrungokake sapa ingsun Imam Atha, ka'ani kaya-kaya sak temene ingsun lam asma'hu, durung tau krungu sapa ingsun hu ing hadis sing diceritake karo pemuda-pemuda tadi. Walaqad sami'tu, lan yakti temen-temen ngrungokake sapa ingsun hu ing hadis qabla ayyulada, sadurunge hadis iku diceritake oleh para pemuda tadi. Jadi ini ada kejadian lain, ada pemuda, di sini tidak disebutkan jumlahnya tapi banyak. Mereka sedang membahas suatu hadis. Kemudian Imam Atha datang ke kelompok pemuda itu. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Atha? Imam Atha ikut mendengarkan dengan seksama. Meskipun Imam Atha sudah sangat hafal tentang hadis yang dibahas oleh pemuda-pemuda tadi. Dan Imam Atha di situ tidak pernah mengatakan, "He wong nom-nom, sing tak waca iki aku wis hafal. Yang kamu baca itu wahai anak muda, itu aku wis hafal." Imam Atha tidak pernah berkata seperti itu. Jadi beliau menunjukkan sikap adabnya yang sangat baik kepada anak-anak muda tadi. Maka kalau kita menjumpai guru kita atau ulama-ulama kita menyampaikan suatu hikmah atau suatu hadis misalnya, atau suatu ayat misalnya, dan mungkin kita saat itu sudah hafal, jangan sekali-kali berkata aku wis hafal. Jangan sekali-kali berkata seperti itu. Ini sangat tidak boleh. Fa in sahalahu asy-syaikhu, maka nalikane takon hu ing murid sapa as-syaikhu guru, inda suru'i kanggo nandangi sesuatu, an hifdhihi, saking apalane murid. Pada saat seorang guru atau ulama minta kepada muridnya untuk melakukan hafalan atau mengulang kembali materi yang sudah lalu, maka fala yujibu biqauli na'am, jangan hanya dijawab dengan perkataan zo. Contohnya, fulan, coba kamu hafalkan materi ke-7, jangan dijawab dengan satu kata zo, itu enggak boleh. Jawablah dengan kalimat yang baik. Misalnya, inggih guru, sendika Rama, misalnya seperti itu. Jadi nggak boleh dengan jawaban zo. Kalau muridnya atau santrinya belum siap karena belum hafal misalnya, jangan pula dijawab dengan perkataan wala yaqulu la. Si fulan misalnya tolong hafalkan materi ke-7 tentang
surat ini misalnya. Kalau belum hafal jangan sekali-kali menjawab dengan satu kata tidak, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi dijawab dengan bahasa yang baik. Nuwun sewu guru, kula dereng hafal, dados kula dereng saged ngapalke wekdal punika. Jadi harus menggunakan kalimat atau bahasa yang baik yang menunjukkan penghormatan kepada guru atau ulamanya tadi. Jadi jangan sekali-kali menjawab dengan jawaban za atau dengan jawaban tidak, itu enggak boleh. Jadi sungguh-sungguh luar biasa adab atau etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para ulama-ulama pendahulu kita, dan akan sangat bagus sekali kalau hal ini juga kita teruskan kepada murid-murid kita, kepada anak cucu kita. Wal hadiyah asyara, utawi adab yang ke-11 iku alla yasbika, aja ndisiki sapa murid as-saikha ing guru, ila sarki maring jelas, ila sarki masalatin maring jelasake masalah suwiji, au jawabi soalin utawa jawab suatu pertanyaan suwiji, wala yusawiqahu lan ora kena barengi sapa murid hu ing guru minhu saking masalah, wala yadharu lan aja ngetok-ngetokake sapa murid makrifatahu ing pengetahuane murid bihi kelawan masalah, au idrakahu lan aja ngetok-ngetokake sapa murid hu ing suatu masalah suwiji, wala yang kotingulan aja medhot sapa murid ngalasaihi ing ngatasé guru kalamahu yang ing kalame guru, ai kalaming kana nalikane lagi ngendikan sapa gurune, wala yusabiqahu lan aja ndisi sapa murid hu ing guru, wala yusabiqahu lan kipot lan aja barengi sapa guru, bal yasbira barik sabara sapa murid hatta yafrugha hingga rampung sapa asaihu guru min kalamihi saking kalame guru, summa yatakallama nuli ngomong sapa murid, wala yatahaddatsalan aja omong-omongan dhewe sapa murid, ma ghairihi satane murid liyane, wasaihu hari utawi guru iku yatahaddatsu lagi jelasake marahu sartane murid, au ma jamaatil majlis utawa jelasake jamaah sing ana nang majlis. Adab yang ke-11 yang harus dipenuhi oleh seorang murid atau santri adalah jangan sekali-kali mendahului memberikan penjelasan terhadap suatu masalah tertentu, terhadap suatu materi tertentu. Jangan pula mendahului dalam memberikan jawaban, jangan pula membersamai ulama atau guru dalam menjelaskan suatu permasalahan. Jangan pula menampak-nampakkan, memperlihatkan pengetahuan kamu. Jangan pula menunjukkan bahwa kamu sudah mengerti di hadapan guru maupun di hadapan majelis. Itu tidak boleh. Dan jangan pula memutus perkataan guru kamu, memutus penjelasan ulama kamu di tengah-tengah beliau memberikan suatu penjelasan. Meskipun kamu sudah mengerti tentang materi yang sedang dijelaskan, meskipun kamu sudah mengerti jawaban tentang persoalan yang sedang dibahas. Jadi saya ulangi, jangan mendahului, jangan membersamai, jangan memotong, jangan pula menampakkan kepinteran kamu di hadapan guru atau di hadapan teman-teman kamu dalam suatu majelis. Akan tetapi bal yasbiru, sabar yo ngger, sabar yo nak, sabar ya wahai murid-murid kabeh, tunggu
tunggu hatta yafruha, sampai ulamamu, sampai guru itu selesai dalam menjelaskan sebuah materi atau sebuah permasalahan atau sebuah dalil atau sebuah ayat. Tunggu sampai selesai. Kalau belum selesai, kamu memaksa-maksa untuk memberikan penjelasan di tengah-tengah, iku jenenge murid orang duwe tata, jenenge adabnya jelek. Leres napa mboten? Ana murid-murid kaya ngene iku saiki. Yen ana ayu ditata dibeneri sithik-sithik. Murid dhewe yen ana kaya ngono ayo segera berbenah. Dalam rangka apa? Untuk menuju orang-orang manusia dengan SDM unggul, berbudi pekerti luhur, beradab sangat agung. Tujuannya ke situ. Bal yasbiru, sabar ya ngger, sabar ya nak, sabar ya muridku, biar guru itu selesai terlebih dahulu. Wala yatahaddasu, meskipun murid sudah ngerti, jangan sekali-kali membuat pembicaraan dengan kawannya, jangan membuat forum sendiri. Ini juga tidak boleh. Nong SMA pirang-pirang seperti itu, SMP juga pirang-pirang, bahkan SD saya kira pirang-pirang. Maka ini harus diperbaiki. Jangan berbicara sendiri dengan kawan-kawan yang lain. Nah, kalau guru sudah selesai, kalau ulama sudah selesai, kemudian memberi kesempatan kepada salah satu murid untuk memberikan penjelasan tambahan misalnya, atau untuk menemukan pendapatnya misalnya, baru di situ murid mulai bicara. Tentunya urut sesuai dengan yang diizini oleh gurunya. Jangan terus berbicara bersama-sama. Tujuannya apa? Agar apa yang disampaikan oleh murid tadi juga bisa didengarkan oleh murid-murid yang lain dengan sangat jelas. Maksudnya seperti itu. Wal yakun dhihnahu hadiron fi jihati syaikhi. Meskipun kamu sudah sangat paham, meskipun kamu sudah sangat mengerti misalnya, hati kamu harus juga hadir di dalam majelis itu. Artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Idza amarahu bi syai'in wa sa'alahu an syai'in aw asyara ilaihi lam yuhjahu ila i'adatasaniyan. Sehingga pada saat ulama atau guru meminta kamu untuk menjelaskan suatu masalah, suatu materi yang baru saja dijelaskan, kalau kamu hadir di situ, kamu juga memperhatikan, hati kamu juga ikut hadir, maka kamu tidak akan pernah meminta kepada guru itu untuk mengulangi pertanyaannya atau permintaannya. Jadi pada saat guru sudah mempersilahkan Anda untuk memberikan penjelasan, Anda tidak akan bertanya begini, apa guru? Apa tadi yang diinginkan? Jadi nggak ada seperti itu. Jadi tetap memperhatikan sepenuh hatinya hadir di situ meskipun sudah paham. Alangkah indahnya kelas kita kalau terdiri dari murid-murid yang seperti itu, termasuk kelas-kelas di bangku kuliah. Kalau mahasiswanya seperti itu, ini sungguh luar biasa. Akan dihasilkan orang-orang dengan SDM sangat unggul dan berbudi pekerti, beradab sangat adiluhum. Semoga di Indonesia suatu saat tercipta seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.